Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang kami muliakan, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pagi ini Allah masih mentakdirkan kita untuk mendapatkan pahala yang mudah-mudahan pahala itu benar-benar Allah samakan dengan pahalanya orang yang haji dan umrah. Sebagaimana Nabi pernah katakan, siapa yang sholat subuh berjamaah lalu kemudian dia duduk beriktikaf, berzikir, baca Quran, hadir dalam majelis ilmu sampai terbit matahari, lalu kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat yang kita kenal dengan istilah sholat sunnah isyraq, maka pahalanya sama dengan pahalanya orang yang melaksanakan haji dan menunaikan umrah. Tamatan sempurna, tamatan sempurna, tamatan sempurna, kata Rasulullah SAW. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bunda yang kami muliakan, salah satu diidentiknya bulan Ramadan itu adalah dengan bulannya Al-Quran. Maka kemudian Al-Quran mengatakan Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Di dalam ayat yang lebih tegas, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, dan seterusnya. Poinnya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadr itu adanya kapan? Kata Rasulullah, taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Berusahalah kamu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi Al-Quran itu diturunkan malam Lailatul Qadar, dan kemudian malam Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah, karena bulan Ramadan diidentik dengan bulan Al-Quran, maka pagi ini kami akan mengajak ayah bunda kami untuk membaca hadis-hadis tentang bagaimana keutamaan Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan dengan kita membacakan hadis tersebut, semakin semangatlah hendaknya kita untuk memperbanyak intensitas waktu kita bersama Al-Quran. Apa saja hadis-hadisnya? Hadis yang pertama kita baca ayah bunda. An Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman Allah meridhoinya, maksudnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini kan dikenal juga dengan nama Zunnurain. Apa namanya bunda? Zunnurain. Julukan lain dari Utsman bin Affan itu Zunnurain. Zu orang yang punya, Nurain punya 2 cahaya. Kenapa dia dijuluki dengan istilah atau gelar 2 cahaya? Karena dia pernah menikahi 2 putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, kata Nabi, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Orang yang paling baik, orang yang paling mulia, yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mempelajari apa? Mempelajari bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, menghafal Al-Qur'an, lalu kemudian lebih jauh lagi dia kaji apa makna, apa pelajaran yang tersimpan di setiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ternyata di hadis ini Nabi tidak katakan yang paling baik di antara kamu itu adalah yang paling tingginya jabatannya. Nabi tidak katakan yang paling baik itu yang paling banyak hartanya. Yang paling baik di sini Nabi mengatakan bukan dokter, bukan akuntan, tapi Nabi katakan orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan titel terbaik, derajat mulia ini Allah berikan kepada kita dengan kita mau mempelajari Al-Qur'an serta mengajarkannya. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis pertama. Saya tak akan terlalu banyak mensyarah ayah bunda, hanya membacakan hadisnya, setidaknya kita tahu banyak hadis pagi hari ini. Yang kedua, an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulur Rabbu tabaraka wa ta'ala, kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati, siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an daripada berzikir dan berdoa, siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an daripada berzikir dan berdoa, maka kata Nabi, kata Allah, a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ili, a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin, maka kata Allah, akan aku berikan sesuatu yang terbaik yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam kafadlillahi ala khalqihi, dan keutamaan kalamullah dari kalam dari semua kalam selain kalam Allah, kafadlillahi ala khalqihi, sama seperti keutamaan Allah daripada makhluknya. Poinnya di sini yaitu Nabi mengatakan siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an daripada berzikir dan berdoa, akan Allah berikan kepadanya yang terbaik yang pernah diminta oleh makhluk-makhluknya. Maksudnya ayah bunda, ada orang benar-benar sibuk dengan Al-Qur'an. Dia sibuk untuk menghafal Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an itu kan butuh waktu yang sangat luar biasa sekali. Menambah hafalan butuh waktu, mengulang hafalan lebih butuh waktu lagi. Maka ayah bunda dimuliakan Allah, sehingga intensitas dia untuk berzikir kayak tasbih, tahmid, takbir, intensitas dia untuk berdoa kepada Allah itu semakin berkurang. Sekalipun zikirnya sedikit, kalimah thayyibahnya sedikit, sekalipun doanya sedikit, tapi karena dia menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, maka yang terbaik yang pernah diminta oleh makhluk akan Allah berikan kepadanya. Jadi artinya ayah bunda,
kebutuhan demi kebutuhan kita akan Allah cukupkan, sekalipun kita tidak banyak meminta kepada Allah. Tapi kan Allah zat yang maha tahu atas kebutuhan dari hamba-hambanya. Hadis yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang ahli dalam Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat Allah nan mulia. Orang yang ahli Al-Quran, orang yang senantiasa bersama Al-Quran, mahir dia dengan Al-Quran, maka dia akan bersama malaikat Allah nan mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran sementara berat baginya untuk mengucapkannya, susah bagi dia untuk melafazkannya, maka baginya ada 2 pahala. Apa maksud hadis ini, ayah bunda? Orang yang ahli Al-Quran dia akan bersama para malaikat Allah Ta'ala. Di antaranya adalah dia akan dijaga oleh malaikat. Dia akan dijaga dari apa? Dari keburukan demi keburukan melalui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda dimuliakan Allah, mungkin pernah saya ceritakan agaknya di sini. Saya dulu setiap sebelum tidur itu banyak zikir saya. Biasanya zikir sebelum tidur itu Bismillah 21 kali, lalu kemudian 3 kul, tambah dengan ayat kursi, tambah lagi dengan yasin, tambah lagi doa bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, itu zikir saya. Sekalipun saya sudah zikir saya seperti itu, tapi saya masih sering diganggu oleh setan. Sehingga di waktu malam, biasanya Pak, bukan di waktu malam, di mana saja dan kapan saya tidur ataupun tertidur, saya sering diganggu. Nah, pada akhirnya kalau kata orang kita mungkin ditindih agaknya Pak ya, ditindih. Saya ditindih itu mulai dari kecil sampai lebih kurang tingkat 3 kuliah di Mesir tahun 2009. Sudah ratusan kali saya ditindih. Kalau sudah ditindih itu, ayah bunda, itu bernafas itu sangat sulit sekali. Kita tidak bisa bergerak, seakan-akan kita ini diikat sekencang-kencangnya. Ada ayah bunda yang pernah mengalami ini? Mungkin ada yang pernah, ada yang tidak. Ayah bunda, kalau kata ayah saya, apa kata ayah saya? Itu tagak dek waang lalok selimutnya waang taruh di siko. Nih, itu karena hantu selimut kata dia. Itu karena gangguan hantu selimut. Jadi kalau tidur itu selimut jangan ditaruh di sini. Jadi ayah bunda, saya tertidur di lokal kena juga. Artinya apa? Tak pakai selimut pun kena juga. Akhirnya ayah bunda, yang paling berkesan betul itu ketika saya tamat dari aliyah, mau berangkat ke Mesir. Jadi dulu saya pernah nginap di rumah teman. Ingat betul saya, kami agak lambat tidurnya. Saya tidurnya di ruang tamu di sofa. Karena memang di pinggir kota. Mulai jam 11:30 tuh, maaf cakap, anjing itu sudah mulai mengaum, menggonggong dia. Perasaan saya mulai tak enak. Akhirnya sudah tidur. Kalau saya tak salah, itu lebih kurang jam 12 lewat sedikit, saya melihat ada sesuatu yang besar hitam mendekat ke saya. Kemudian badan kita ini benar-benar dikuncinya Pak, tidak bisa. Jari aja bergerak sikit tidak bisa.
Yang namanya kita diganggu setan, saya baca ayat kursi, tapi dalam hati tidak bisa terlafazkan. Saya ingin menyebut Allahu Akbar, tidak bisa, tapi selalu berusaha agar saya dilepas. Bar, dilepaskannya. Pas pada kata-kata bar, saya kan mau menyebut Allahu Akbar. Udah lama nih, agak 15 menit, 20 menit, soalnya kan susah kita ketika itu. Pas di kata barnya dilepaskannya. Kaget Bapak Ibu? Kaget. Bapak Ibu yang bangun aja bisa kaget, apalagi yang tidur. Jadi keluarga di situ Pak kaget semuanya, terbangun semuanya, berhamburan orang keluar. Kenapa Don, kata dia, saya ndak enak pula, saya nengok antu di rumah Ibu, ndak enak pula saya nyebutnya kayak gitu. Akhirnya ndak apa-apa Bu, nampaknya saya ngigau tadi, kata saya. Maaf ya Pak Bu ya, kata saya. Nah, di malam yang sama, kalau saya tak salah jam 2:30 datang lagi dia. Kasusnya sama. Saya tak mau mengulang kali yang kedua, nanti copot jantung ya Bunda. Nah, pada kata-kata bar dilepaskannya lagi. Akhirnya Bunda, begitulah seringnya. Sampai akhirnya tingkat 3 di Mesir, ketika saya tingkat 3, pernah jalan-jalan ke rumah salah seorang sahabat orang Mesir, tidur di rumahnya, jam 1:30 datang dia. Jam 1:30 datang, kondisinya sama Pak, karena hal seperti itu ratusan kali saya alami. Akhirnya dilepaskan sama jin tersebut, sama dengan kata-kata barnya selalu dilepaskan di situ. Bar, lepas. Kawan saya kaget, lalu kemudian dia bertanya, kenapa bro? Mungkin bahasa kitanya seperti itulah. Nah kemudian saya jawab, saya ini kok sering sekali diganggu, kata saya. Lalu kata kawan saya itu, dibacakannya hadis Nabi. Man qara'a bil akhirataini min suratil Baqarah kafatahu. Siapa yang setiap sebelum tidurnya membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun sampai nanti anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, maka itu akan cukup menjadi pelindung baginya. Tahun 2009 semenjak malam itu saya amalkan ayah bunda, baik saya membacanya dalam keadaan cepat ataupun lambat. Alhamdulillah sampai hari ini selagi saya baca 2 terakhir ayat Al-Baqarah itu, alhamdulillah tidak pernah lagi saya diganggu. 2009, sekarang 2023, 2000 berarti sudah lebih kurang 12 tahun bebas, tidak ada lagi saya diganggu Pak, selagi saya baca. Nah, itulah keutamaan Al-Quran tadi, kita dijaga oleh Allah. Bahkan sihir-sihir itu pun kan tak masuk juga kalau kita banyak baca Al-Quran. Contohnya bunda, Nabi kan Nabi sendiri, Nabi yang dekat dengan Allah pernah kan kena sihir. Siapa yang menyihir Nabi? Orang Yahudi, namanya Labid bin A'sam. Lihat nanti ayah bunda tafsir Ibnu Katsir tentang asbabun nuzulnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nabi sakit berat selama 2 bulan kalau saya tak salah berturut-turut. Sakitnya berat. Berat sakit Nabi 2 bulan itu. Sehingga pada akhirnya datang malaikat, kemudian satu duduk di arah kepala Nabi, satu duduk di dekat kaki Nabi. Yang satunya berkata, ini orang kenapa? Kalau kata salah seorang dari malaikat tersebut. Lalu yang lainnya menjawab, ini orang kena diguna-guna. Siapa yang mengguna-gunanya? Yaitu orang Yahudi namanya Labid bin A'sam. Maka kemudian turun malaikat Jibril membawa wahyu di ruqyah Nabi dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ketika itu juga selamatlah Nabi dari pengaruh sihirnya orang Yahudi. Sembuh Nabi. Ayah bunda boleh nanti tengok di YouTube. Tengok nanti di YouTube penyihir perempuan Rusia. Jadi ada podcast ayah bunda, kayak wawancara lah lebih kurang. Jadi di dalam wawancara itu kan banyak yang ditanyakan tentang profesi dia sebagai penyihir. Pada akhirnya sampai ke satu pertanyaan.
Apa pertanyaan dari yang bertanya? Bu, iya. Siapa orang yang paling sulit bagi ibu untuk menyihirnya? Siapa orang yang paling sulit bagi ibu untuk menyihirnya? Lalu kata ibu si penyihir itu apa katanya? Yang paling sulit bagi saya untuk menyihirnya yaitu seorang muslim yang taat. Siapa katanya Bunda? Yang paling sulit disihir itu adalah muslim yang taat. Kenapa? Setiap kali saya berusaha untuk menyihir dia, selalu saja ada kekuatan yang menghambat sampainya sihir saya kepada dia. Mungkin dia bukan orang Islam sehingga dia tidak tahu. Kalau kita orang Islam tahu, inilah hadisnya. Orang yang senantiasa bersama Al-Quran, dia akan dijaga oleh Allah melalui para malaikatnya. Pengalaman pribadi saya, ayah bunda. Dulu waktu sekolah di Jogja, jadi hari Ahad saya kalau tak salah, satu lokal apa kata kawan-kawan, bro, minggu depan yuklah kita liburan yuk, jalan-jalan, dah suntuk kita belajar terus. Yuklah. Akhirnya setelah disepakati hari Ahad, pergilah kami ke jalan-jalan ke satu pantai di Jogja namanya Pantai Baron. Lebih kurang 2 jam dari kota Jogja. Bapak Ibu yang pernah ke Jogja mungkin tahu Pantai Baron. Kalau tak tahu Pantai Baron, setidaknya ada namanya Bukit Bintang. Jadi kita mau ke Pantai Baron tu akan melewati Bukit Bintang. Jalannya besar, lebih kurang macam jalan kita dari Padang ke Solo lewat Bukit Sitinjau Lawi. Terbayang ayah bunda? Nah, jalan yang saya lewati sebelum sampai ke mana Pantai Baron tadi, ada yang mirip dengan kelok Sitinjau Lawi, tapi ini keloknya lumayan banyak. Jadi pas perginya jalannya lancar-lancar aja. Pas mau pulang setelah matahari terbenam, salah seorang berkata, bro, cepatlah kita pulang sedikit. Kenapa? Ini malam tak bisa kita cepat-cepat nih. Ya cemana lagi, saya nak pulang kampung. Kalau lambat sampai di terminal nanti alamat saya tidak bisa pulang kampung, nunggu lagi saya besok. Ayo udahlah, akhirnya kencang-kencanglah dari Pantai Baron menuju terminal di kota. Ayah bunda dimuliakan Allah, lewat dekat bukit yang mirip saya sebut tadi dengan kelok Sitinjau Lawi itu yang di Jogja namanya Bukit Bintang. Pas perginya mendaki, pas pulangnya menurun. Saya tetap kencang di situ sebagaimana pas tadi pagi kencang. Ini karena kawan minta cepat, akhirnya kita cepat kencang. Kalau malam ayah bunda kan ada penutup wajah kita tuh apa namanya? Kaca dari helm kita itu. Saya naikkan ke atas. Kenapa? Karena pandangan terganggu karena pantulan cahaya dari lampu orang yang berlawanan arah dengan kita. Saya naikkan. Nah, sampai saya dekat kelok yang mirip dengan kelok Sitinjau Lawi tadi, saya tetap kencang di situ ayah bunda karena permintaan kawan buru-buru. Walhasil pas perginya jalan mulus-mulus saja. Pas saya pulang ternyata banyak kerikil yang berserak. Namanya dibelokan, tambah lagi malam, jangkauan penglihatan kita itu kan terbatas. Walhasil ayah bunda dibelokan kencang, tambah lagi ada kerikil. Qadarullah, jatuhlah saya. Jatuhnya di sini lebih kurang berhentinya dekat bapak yang dekat tonggak nih. Nah, jalan dari sini sampai ke situ. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah. Pas saya jatuh pak, pas saya jatuh itu, alhamdulillah kaca yang saya naikkan tadi turun ke bawah, sehingga sampai sekarang terngiang-ngiang di telinga saya macam mana bunyi kerikil di wajah saya nih. Dekat apa tuh? Karena saya macam Superman di tengah jalan tuh, saking kencangnya. Kalaulah ketika itu kacanya ndak nutup, udah ndak jatuh, ini mungkin sebelah ini sudah tak ada lagi. Sudah cacat wajah saya yang sebelah kanan nih.
Kawan saya tak tahu macam mana lukanya karena malam soalnya. Yang jelas motor saya lampu depan pecah, lampu belakang pun pecah. Saya, ayah bunda, alhamdulillah hanya sekedar tanda jatuh saja. Gores di sini sedikit, dekat pinggang sedikit, serba sedikit. Saya masih ingat, mulai dari gas di Pantai Baron, saya baca surat Asy-Syu'ara ketika itu sampai saya jatuh. Saya nyandak apa-apa, motornya yang apa-apa. Kawan saya pun agak parah. 2 minggu setelah itu, ayah bunda, kejadian saya jatuh tuh, dapat undangan menikah kawan di Magelang. Pulang dari pesta pernikahan kawan, saya masih ingat pakai motor Supra X 125. Jadi pas saya bawa motor, tiba-tiba di belakang kawan-kawan Moge Harley itu dia konvoy. Jadi mungkin dia konvoy, touring, dia minta jalan, tin di klakson saya. Ada juga yang blar-blar, brom 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 brom. Kan kaget saya belakang. Intinya dia minta jalan. Saya kasihlah jalan. Setelah saya kasih jalan ayah bunda, saya dapat hadiah. Apa hadiahnya? Biasanya orang kalau anak motor tuh kalau sudah dikasih jalan bukan begini hadiahnya, tapi begini. Isyarat terima kasih. Tapi ini terima kasihnya begini. Mungkin agaknya Supra saya itu tidak jauh level dari motor Harley dia. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Akhirnya mendidihlah darah muda saya. Keubun-ubun nih rasanya. Awas kau, setidaknya di lampu merah kau pasti dapat, kata saya. Setidaknya di lampu merah. Saya kejar sampai ke lampu merah. Alhamdulillah dapat dengan segala kekuatan yang ada. Sampai lampu merah, saya tegak dekat zebra cross, ya kan? Tegak saya depan. Pas lampu hijaunya lah, saya jalan pelan-pelan. Nah, tentu orang ini buru. Maaf Bapak Ibu, motor CC besar itu tidak bisa lambat, Pak. Memang didesain motor CC tinggi itu untuk cepat. Kenapa? Saya baru paham ternyata ayah bunda, motor CC besar tuh ayah bunda panas. Motornya besar, kemudian dia kan dekat dengan kaki kita itu panas, Pak. Itu kalau kita pelan aja kita terus, itu lato-lato kita tuh masih bisa masak tuh, Pak. Begitu karena panasnya. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah, walhasil saya tahan terus. Kata hati kecil saya, dah lepas sakit hati saya, baru saya kasih jalan. Nah, ini bunda tolong jangan ditiru ya bunda ya. Nah, ini masa-masa jahiliyah ceritanya ini. Dah agak hilang sakit hati saya, baru saya kasih dia jalan. Karena kata saya tadi, sebelum lepas sakit hati saya, ini orang takkan saya kasih jalan. Dah lepas, akhirnya saya kan selalu berada di jalur cepat. Mulai pelan-pelan saya masuk ke jalur lambat. Pas mau masuk ke jalur lambat, tiba-tiba ada bapak-bapak bawa motor di depan saya, posisinya menggantung. Ndak di jalur lambat, ndak juga di jalur cepat, di tengah-tengah. Dia pakai keranjang. Ndak ada pula lampu sengnya nampak sama saya. Akhirnya karena di belakang saya sudah didesak, ketika itu alhamdulillah tidak terlalu kencang. Saya berhusnuzon, oh ini bapak ini nampaknya mau masuk ke jalur cepat. Saya masuk ke jalur lambat, tiba-tiba dia belok pula ke jalur lambat. Walhasil nabraklah di situ. Alhamdulillah motor saya tidak apa-apa karena memang pelan. Saya yang bawa motornya patah 3. Kaki saya patah 3. Saya bandingkan ayah bunda. Itu ketika itu dalam keadaan tidak berzikir. Jatuh pertama cepat dalam keadaan berzikir, sayanya tidak apa-apa, motornya yang pecah-pecah. Kondisi yang kedua, saya tak berzikir,
pelan-pelan, motornya ndak apa-apa, orang yang bawa motornya patah 3. Semenjak itu ayah bunda, lalu kemudian benar-benar saya berusaha untuk mengamalkan. Kemanapun pergi, kemanapun berjalan, selalulah bersama Al-Quran. Nih kata Nabi, orang yang ahli Al-Quran, dia akan dijaga oleh malaikat. Dan kemudian lebih lanjut kata Nabi, masih berbicara tentang Al-Quran, dan orang-orang yang membaca Al-Quran masih dalam keadaan terbata-bata dan berat bagi dia untuk melafazkan huruf-hurufnya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. 2 pahala di sini maksudnya ayah bunda, 1 pahala kesungguhannya, 1 pahala dari setiap 1 huruf yang dia baca. 1 huruf Al-Quran yang kita bacakan setidaknya Allah nilai dengan 10 kebaikan. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wal lam harf wal mim harf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca 1 huruf saja dari huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, maka dari setiap 1 huruf itu minimal akan Allah ganti dengan 10 kebaikan. Jadi lahu ajran, bagi dia 2 pahala, 1 pahala dari setiap 1 hurufnya, yang 1 lagi pahala kesungguhannya berusaha untuk melafazkan huruf Al-Quran tadi. Contohnya ayah bunda, bagaimana menyebut huruf dzal? Bagaimana menyebut huruf dzal? Tidak sama menyebut huruf dzal dengan huruf zai. Kalau dzal keluar lidah kita sedikit, dza. Huruf tha keluar juga, tha. Fa bagaimana menyebutnya? Fa, taruh gigi atas di bibir bawah. Fa, bukan fa. Ada orang menyebutnya dengan fa, itu bibir atas yang bertemu dengan bibir bawah. Menyebut huruf fa bukan bibir atas dengan bibir bawah, tapi gigi atas dengan bibir bawah. Fa. Itulah nikmat yang didapat oleh orang ketika Allah takdirkan giginya agak keluar sedikit. Jadi dia tidak rempong Pak untuk membuat giginya di bibir bawah ini, tidak payah dia. Otomatis dia langsung bisa. Jadi tidak perlu dikasih ibu sempat, contohnya ibu atau anak ibu maaf gigi kemudian agak keluar sedikit, tidak perlu dikasih kawat. Apa namanya, bengkel, apa namanya itu, behel namanya Pak ya. Tidak perlu dikasih behel ketika itu nikmat dari Allah, tidak payah bunda. Nah, ada pula yang curhat, Ustaz aku tak bisa menyebut huruf tha itu Ustaz, tak bisa menyebut huruf zal. Berbagai macam cara dia menyebut huruf tha, berbagai macam cara dia menyebut huruf zal. Saya tengok Bapak Ibu dimuliakan Allah, ternyata gigi di atasnya tak ada. Kalau gigi atas tak ada memang agak payah, jungkir balik pun kita menyebut huruf tha tadi itu takkan bisa. Kenapa? Rumusnya gigi dengan lidah kita. Sekarang gigi itu betul yang tak ada, macam mana kalau P aja lah dia. Sah kata dia. Kalau kita sunnah memang itu berarti la yukallifullahu nafsan illa usaha, itu dimaafkan. Tapi kalau selagi ada gigi salah juga bacaan, tak mau kita memperhatikannya, maka bukannya kita dapat pahala tapi justru mendapatkan laknat dari Allah Ta'ala. Kenapa? Nabi pernah katakan betapa banyak orang yang dilaknat oleh Al-Quran. Karena apa? Dia tidak memperhatikan cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ayah bunda dimuliakan Allah, kita lanjut hadis berikutnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, Allah meridhai mereka berdua. Maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh anaknya Umar bin Khattab. Siapa anak Umar bin Khattab? Namanya Abdullah. Dia dikenal juga dengan Ibnu Umar.
Kata Ibnu Umar, Allah meridhai mereka berdua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa 'ala thnataini." Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Apa kata Nabi Bunda? Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Mana dianya yang dua itu? Yang pertama, rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari, yaitu seorang lelaki yang dia Allah berikan kepadanya nikmat berupa Al-Qur'an, lalu kemudian dia membacanya di sepanjang malam dan juga di waktu siang. Yang kedua siapa? Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahari, yaitu orang yang ketika Allah berikan kepadanya harta, lalu kemudian dia menginfakkan hartanya itu baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Satu apa tadi Bunda? Hasad kepada orang yang Allah berikan nikmat Al-Quran, lalu kemudian Al-Quran itu dia baca, dia amalkan sepanjang malam, sepanjang siang. Yang kedua, hasad kepada orang yang Allah berikan harta, lalu dengan harta yang dia miliki tadi dia bersedekah baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Ayah Bunda, padahal kita tahu kaidah umum. Kaidah umumnya apa? Hasad itu boleh atau tak boleh? Hasad secara umum boleh atau tak boleh? Tak boleh. Bahaya hasad itu ayah Bunda, bahaya. Sehingga Nabi katakan, iyyakum wal hasad. Hati-hatilah kamu dengan hasad iri dengki. Kenapa? Fa innal hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena hasad dapat memakan segala kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Hati-hatilah kamu dengan hasad iri dengki. Kenapa? Iri dengki dapat memakan, menghabiskan segala kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Ayah Bunda yang dimuliakan Allah, sama seperti api yang memakan kayu bakar. Setelah kita bertalbiyah, bermiqat di Bir Ali Madinah, bertolak ke Mekah Al-Mukarramah, bertalbiyah sepanjang jalan. Dari Madinah ke Mekah itu kiri kanan muka belakang apa yang kita tengok? Gurun padang pasir, bukit bebatuan. Ya, nampak kayu yang besar Bunda? Jangankan nengok kayu yang besar, kayu yang kecil di dia aja sulit kita mencarinya. Maknanya apa ayah Bunda? Mengumpulkan amal soleh itu sulit seperti mencari kayu bakar di tempat yang kita sebutkan tadi. Paham ayah Bunda maksudnya? Itu kan perbandingan. Mengumpulkan amal soleh itu berat. Kok berat mengumpulkan amal soleh? Tahajud berat? Tahajud berat. Tarawih berat? Tarawih berat. Inna a'toina cuman rakaat pertama, wal asri rakaat kedua. Banyak juga yang membatuk di belakang. Ada tak tu ayah Bun? Sudahlah inna a'toina wal asri, membatuk juga. Ini orang cocoknya dipijak batang lehernya nih. Iyo pula nanti kata pengurus nanti apa nanti pijak batang leher orang nanti. Nah ayah Bunda dimuliakan Allah. Beramal itu sulit. Tahajud sulit tahajud. Saya nanti bangunnya jam 2:30. Buatlah alarm jam 2:30. 2:30 buat alarm agak 10, jam 2:30, jam 2:30, 1:30 lewat 10, 2:30 lewat 20. Ujung-ujungnya kadang-kadang subuh pun tidak. Maksudnya bisa terlambat, bisa tidak subuh sama sekali. Itulah maknanya berat kita beramal. Majlis ilmu ini berat tak ayah Bunda? Berat. Kalaulah majlis ilmu ini tak berat, mustahil ayah Bunda akan tersandar-sandar sampai ke dinding-dinding tuh. Ya, ya.
Nah, ayah bunda dimuliakan, kau nejuwa awak nampak katanya. Nah, ayah bunda, beramal itu berat. Cari seperti kita mencari kayu bakar. Tapi setelah amal itu kita kumpulkan dengan segenap daya upaya kita, setelah kita berusaha mencari kayu tadi, terkumpul kayu, terkumpul amalan, tiba-tiba datang api. Yang kita bahas tadi disebut dengan iri. Seketika dalam sekejap mata hangus sudah kayu-kayu tadi, hangus sudah amal yang telah kita lakukan. Hasad itu bahaya. Makanya ayah bunda, pembunuhan pertama kali di atas muka bumi ini terjadi karena apa? Hasad. Sebagaimana Qabil yang membunuh si Habil. Kenapa saudara Nabi Yusuf bersepakat untuk membunuh dan pada akhirnya tak jadi dibunuh, cuman dicampakkan ke dalam sumur? Kenapa? Hasad melihat Nabi Yakub yang sangat sayang kepada Nabi Yusuf. Bahaya iri. Nah, secara umum hasad itu tidak diperbolehkan, tapi sekarang kata Nabi tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Di antara maknanya ayah bunda, kalaulah hasad itu diperbolehkan, nah itu maksudnya. Kalaulah iri itu diperbolehkan, maka iri itu cuman dalam dua hal. Mana dianya? Iri melihat orang yang senantiasa bersama Al-Quran, dan iri melihat orang yang banyak bersedekah. Dan iri kita di situ bukan ingin membunuh orang yang membaca Al-Quran tadi, mengambil duit orang yang bersedekah tadi, tapi iri kita di situ bagaimana kita bisa lebih banyak lagi bersama Al-Quran dibandingkan dengan orang yang kita irikan tadi. Bagaimana kita bisa menyaingi orang yang banyak bersedekah tadi. Sebagaimana Umar bin Khattab dulu pernah iri melihat bagaimana Abu Bakar itu banyak bersedekah, sehingga dalam suatu perang Umar bertekad, saya akan kalahkan Abu Bakar. Walhasil separuh hartanya dibawanya menghadap Rasulullah. Tak lama setelah dia menyerahkan separuh hartanya kepada Rasulullah, tiba-tiba datang Abu Bakar. Apa yang dibawa oleh Abu Bakar? Semua hartanya dibawa. Nabi bertanya, semua engkau bawa wahai Abu Bakar? Iya wahai Rasulullah. Terus apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu di rumahmu? Apa jawaban Abu Bakar? Masih ada yang aku tinggalkan. Apa dia yang kau tinggalkan? Allah dan juga Rasul. Itu dia, sahabat itu iri, lalu kemudian dia berusaha mengalahkan orang lain dalam beramal. Maksudnya fastabiqul khairat. Bunda dimuliakan. Habis waktu ini Pak Yan? Habis? Saya tambah satu hadis lagi lah Pak ya. Cukup lah ya. Hadis berikutnya. An Umar bin Al-Khattab. Kalau tadi hadis diriwayatkan oleh anak Umar. Kalau sekarang Umar sendiri yang meriwayatkan hadisnya. An Umar bin Al-Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat manusia dengan Al-Quran, dan Allah juga akan menghinakan derajat manusia juga dengan Al-Quran. Orang akan terangkat derajatnya dengan Al-Quran, dan di lain sisi orang juga bisa hina derajatnya karena Al-Quran. Mulia derajat seseorang karena Al-Quran. Pak Imam, selalu kita taruh dia di depan, tak mungkin kita taruh dia di belakang. Didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, dimuliakan. Bunda dimuliakan Allah. Saking mulianya orang yang di dalam hatinya tersimpan Al-Quran, maka ketika dia mati nanti dia akan selamat dari siksa kubur, dan jasadnya pun tak akan dimakan oleh
binatang yang ada di dalam tanah. Orang yang tersimpan Al-Quran di dalam dadanya, itu dia tidak akan rusak jasadnya ketika dia masuk ke dalam kubur. Kok dia tak dimakan oleh cacing tanah? Kok dia tak dimakan oleh serangga-serangga yang ada di dalam tanah? Kan menakutkan tuh ayah bunda. Ular pun ada di dalam tanah tuh. Dari ceramah Ustadz Abdul Somad yang saya dengar, makhluk yang paling kuat penciumannya adalah cacing. Di ceramah Ustadz Abdul Somad saya dengar, makhluk yang paling kuat tingkat penciumannya adalah cacing. Di dalam ceramah Ustadz Abdul Somad saya dengarkan, itu radius jarak 1 kilometer, itu cacing sudah bisa mencium ya sesuatu lah. Ayah bunda dimuliakan Allah. Kemudian ada bertanya, lalu kemudian untuk menangkap maling membawa narkoba itu kok ada cacing dipakai, kata dia. Baru cacing itu berjalan, orang itu lah sudah kabur dia. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah. Jadi serangga-serangga, bayangkan Pak, 1 kilo dah tercium oleh cacing, oleh belatung. Berapalah banyaknya cacing nanti yang akan mendatangi kita di dalam kubur. Berapa banyaknya serangga yang akan menikmati daging kita di dalam kubur. Tapi jasad kita ini takkan diganggu oleh makhluk yang ada di dalam tanah. Lantaran apa? Al-Quran tersimpan di dalam dada kita. Ini bunda-bunda saya, nenek-nenek saya yang sudah diintai-intai oleh malaikat mautnya. Pastikan nanti saya tak dimakan oleh makhluk tanah. Bagaimana caranya? Hafal Al-Quran. Kok dia tak dimakan oleh makhluk tanah? Ketika dia mau datang, lalu kemudian tak jadi dia memakannya. Kenapa? Ahlul Quran, ahlullahi fil ardi. Orang yang menyimpan Al-Quran di dalam dadanya, dia adalah keluarga Allah yang ada di bumi. Maka cacing pun akan berkata, bagaimana mungkin saya akan menyakiti keluarga Allah? Bagaimana mungkin saya akan memakan keluarga Allah? Tidak jadi kita dimakannya. Berarti saya harus hafal 30 juz ya Pak Ustaz? Kalau bisa lebih baik. Tapi sebagian ulama mengatakan senantiasa selagi kita banyak-banyak baca Al-Quran, hafalan kita diulang-ulang, selalu dia dilafazkan, selalu dia diingat, itu juga orang bisa disebut sebagai orang yang tersimpan Al-Quran di dalam dadanya. Makanya kalau saya boleh saran nih ayah bunda, bulan Ramadan kali ini saja tolong ditargetkan saya akan mengkhatamkan Al-Quran setidaknya 5 kali. Targetkan ayah bunda. Berapa kali? 5 kali. Geleng-geleng. Beratnya lagi kata dia. Banyak yang 5 kali itu. Kalau dibandingkan dengan Imam Syafi'i tidak banyak. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. Karena level kita bukan levelnya Imam Syafi'i, maka kata saya cukup berapa tadi bunda? 5 kali saja. Dan kata murid Imam Syafi'i yang 60 kali tadi dikhatamkan oleh Imam Syafi'i di dalam solatnya. Kira-kira terbayang tak ayah bunda berapa lamanya solatnya Imam Syafi'i? Khatam 5 kali. Artinya ya juga Ustadz, iya. Berapa kali? 2 kali. Mulai dari bismillah sampai nanti minal jinnati wan nas. Hafalannya ya juga Ustadz, iyalah. Juz berapa Ustadz? Juz 30 setidak-tidaknya. Oh saya tidak bisa hafal juz 30 Pak Ustadz. 30 juz pun jadi. Ada niat 1001 jalan, tak ada niat 1001 alasan. Bunda, buat saya takkan hancur jasad saya dimakan cacing tanah. Karena apa? Saya akan menjadi keluarga Allah yang ada di bumi. Caranya apa? Simpan Al-Quran di dalam
dada kita. Ayah bunda, demikian dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.